Setelah Wang Lin menyerap darah leluhur pendiri klan iblis raksasa, tanpa diduga Meiji datang lalu menggoda Wang Lin. Meiji bahkan memaksa Wang Lin untuk menjalani malam pernikahan dengannya. Tujuan Meiji agar dapat melahap kekuatan spiritual Wang Lin dan memulihkan lukanya serta meningkatkan kultivasinya. Tetapi Wang Lin menyadari niat buruk Meiji. Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan mengayunkan pedang surgawinya sebagai ancaman dan menakuti Meiji. Setelah itu Wang Lin pun berkata, "Jika kamu berada di kekuatan penuh, aku tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanmu. Tapi aku yakin kamu terluka. Senior, jangan paksa aku, itu tidak baik untuk kita berdua." Si leluhur ketiga klan immortal itu masih terus mencoba menggoda, tapi Wang Lin tidak terpengaruh. Namun jika Wang Lin ingin pergi, Wang Lin harus meninggalkan jiwa yang ia dapat dari leluhur klan iblis raksasa. Wang Lin hanya mengatakan ia akan memberikan jiwa itu ketika ia keluar dari sini. Meiji pada akhirnya membiarkan Wang Lin pergi jika memiliki kemampuan. Namun pada saat Wang Lin pergi, Meiji berkata kalau orang yang disukainya tidak akan bisa kabur. Meiji kemudian mengeluarkan sebuah gulungan untuk menangkap Wang Lin. Dari gulungan itu, keluarga si hitam lalu menciptakan naga dan harimau yang menerjang ke arah Wang Lin. Wang Lin kemudian memiliki pemikiran untuk mencoba menggunakan gulungan yang sama. Dan setelah gulungan Wang Lin dikeluarkan, naga dan harimau itu berhenti seolah takut dengan gulungan yang dikeluarkan Wang Lin. Dari gulungan Wang Lin muncul wanita misterius, kemudian naga dan harimau yang semula menyerang Wang Lin berubah menjadi gas hitam dan mengikuti sosok wanita tersebut. Kemudian sosok tersebut masuk ke dalam gulungan Wang Lin. Sedangkan Meiji, ia pun batuk darah dan tidak menduga Wang Lin memiliki harta atlas binatang tato dari klan immortal. Bahkan di dalam gulungan itu adalah leluhur jiwa utama dan pada akhirnya Wang Lin bisa melarikan diri dari Meiji. Sementara itu, si Tunan sudah berhasil menyatu dengan tubuh barunya lantas berkata, "Setelah puluhan ribu tahun aku akhirnya kembali." Si Tunan kemudian pergi mencari Wang Lin. Sedangkan Wang Lin ia berdiri di atas dataran sekte mayat. Tiba-tiba dia menoleh ke utara, melihat gelombang gas biru raksasa seperti tsunami datang mendekat. Di dalamnya muncul seorang bocah tampan berbaju merah yang tidak lain dia adalah si Tunan. Si Tunan kemudian berkata, "Sekarang aku sudah punya tubuh sendiri. Aku harus menikmatinya. Ku dengar semua kultivator wanita di planet Fengluan sangat cantik. Sejak dulu aku ingin pergi ke sana. Begitu kita keluar dari sini, aku akan bersenang-senang sepuasnya. Wang Lin, apakah kau ingin pergi?" Wang Lin pun menjawabnya, tidak ingin pergi. Si Tunan kemudian berkata, "Kamu itu membosankan sekali. Wang Lin, hidupmu cuma kultivasi, dan kultivasi. Memangnya apa serunya? Izinkan aku memberitahumu kenapa aku mulai berkultivasi. Dulu, aku berkultivasi supaya bisa menikmati semua wanita cantik di dunia, mencuri semua harta, dan menyingkirkan siapa saja yang saya tidak suka. Ketika saya mencapai tahap pendirian yayasan, saya pergi ke planet 4 orang suci, mencari sebuah negara kecil yang tidak memiliki kultivator. Aku jadi raja di sana, pesta setiap malam, dan ditemani wanita cantik setiap malam. Siapapun yang tidak suka tinggal aku bunuh. Aku tinggal di sana 10 tahun dan itu adalah masa-masa paling menyenangkan dalam hidupku." Wang Lin kemudian bertanya, "Kalau hidupmu senyaman itu, kenapa tidak tinggal di sana saja sampai mati?" Si Tunan mendengus kesal lantas berkata, "Kamu pikir aku tidak mau? Tapi ada beberapa kultivator formasi inti datang mencari masalah. Aku dipaksa kabur dan setelah banyak penderitaan, aku kembali berkultivasi. Aku bertekad dan berhasil mencapai tahap formasi inti setelah sekian lama kultivasi tertutup." Wang Lin tertawa dan bertanya, "Lalu kamu pergi balas dendam?" Si Tunan menjawabnya dengan santai lalu berkata, "Kultivator formasi inti, ternyata mereka sudah dibunuh orang lain lebih dulu. Jadi aku pergi ke negara kultivasi tingkat 2. Di sana saya balik lagi ke gaya hidup lamaku. 3 tahun kemudian, kultivator Naskensol datang. Ia menginginkan wanita untuk dijadikan tunggul kultivasinya. Yang pada akhirnya, si Tunan pun pergi karena tidak bisa mengalahkannya. 10 tahun kemudian si Tunan membunuh seseorang dan malah membuat marah kultivator tahap formasi jiwa. Bahkan membuat si Tunan hampir mati. Untungnya si Tunan diselamatkan oleh Suzaku generasi pertama, yaitu Ye Wuyo. Sayangnya, tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, jadi dia tidak bisa melindungi si Tunan selamanya. Si Tunan melakukan kultivasi tertutup sampai akhirnya mencapai tahap akhir formasi jiwa.
Setelah itu, si Tunan kembali ke sekte kultivator formasi jiwa itu untuk membunuhnya, lalu kembali menikmati hidup gaya lamanya. Sayangnya, Yewuyo menemukannya dan meminta si Tunan untuk ikut pergi ke alam surgawi untuk mengumpulkan giok surgawi yang pada akhirnya berhasil menerobos transformasi jiwa. Adapun Yewuyo, dia menjadi pemimpin semua sekte di negara Suzaku. Kami berdua mengangkat negara budidaya peringkat 4 menjadi peringkat 6. Si Tunan dan Yewuyo sama-sama mencapai tahap Ascendan, dan sebagai hadiah, aliansi kultivasi memberikan kami planet Suzaku. Namun tanpa diduga, klan Immortal ada di planet Suzaku. Akhirnya perang besar pecah, lalu Yewuyo mengorbankan dirinya bersama teman lamanya demi menyegel klan Immortal itu. Saat itu Sutunan sangat tertekan dan berniat pergi ke planet kultivasi lainnya untuk kembali hidup sebagai raja. Sayangnya, di akhir hidupnya Yewuyo ia menjadikan si Tunan sebagai Suzaku generasi kedua. Setelah itu yang terjadi selanjutnya adalah tubuh si Tunan hancur dalam pertempuran dan si Tunan terpaksa bersembunyi di dalam manik menentang surga. Sampai akhirnya si Tunan bertemu dengan Wang Lin. Sekarang si Tunan telah mendapatkan tubuhnya kembali dan dia akan membalaskan dendam lalu bersenang-senang di planet Feng Luan. Si Tunan memberikan nasihat kepada Wang Lin lalu berkata, berkultivasi itu penting, tapi jangan lupa hidup juga untuk dinikmati. Harus ada kesenangan di dalamnya. Wang Lin menatapnya dengan tenang lalu menjawabnya, daoku berbeda dengan daomu. Setelah itu, si Tunan berkata, masih terlalu dini untuk membahas hal itu. Yang paling penting sekarang adalah mengirimmu ke makam Suzaku dan membantumu mendapatkan kembali jiwamu dari kristal planet kultivasi. Tempat itu dikelilingi oleh kekuatan misterius, jadi selain Suzaku saat ini tidak ada kultivator tingkat Ascendan yang bisa masuk, hanya kultivator transformasi jiwa sepertimu yang bisa melakukannya. Jadi aku tidak bisa membantumu kali ini, karena Rana si Tunan saat ini berada di tingkat Ascendan. Tapi tenang saja, kalau kamu gagal aku masih punya cara lain untuk membantumu mendapatkan jiwamu kembali. Wang Lin mengangguk lalu menatap ke arah negara Suzaku lalu berkata, urusan di planet ini hampir selesai. Setelah aku mendapatkan kristal planet kultivasi, aku akan meninggalkan tempat ini. Situ, alam semesta sangat luas. Aku harap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Pada saat mereka terbang bersama, Wang Lin tiba-tiba bertanya, setelah tahap Ascendan ada rana apa lagi di atasnya? Mendengar apa yang dikatakan Wang Lin, si Tunan lalu menjelaskan rana di atas Ascendan tidak diketahui oleh sebagian besar kultivator karena sangat sedikit yang pernah mencapainya. Tahap Ascendan itu seperti puncak, tapi juga seperti pintu gerbang. Banyak kultivator yang berhenti di sana, mereka tidak bisa menembusnya dan akhirnya mati karena usia. Tapi kalau kau bisa melewati pintu itu dan masuk ke ranah berikutnya, umurmu akan bertambah berkali-kali lipat. Memang tidak abadi, tapi jauh lebih panjang dari sebelumnya. Aku sendiri sempat menyentuh pemahaman tentang dunia itu sebelum masuk ke manik menentang surga. Karena itulah aku bisa bertahan hidup selama puluhan ribu tahun di sana. Tapi itu bukan berarti aku hidup selamanya. Kalau waktuku habis dan aku belum bisa menerobos ke tingkat selanjutnya, aku tetap akan mati. Setelah tahap Ascendant ada 3 rana yang disebut Nirwana menghancurkan. Suzaku generasi pertama Yewuyo memberitahuku tentang 3 rana itu setelah dia mendapatkan hadiah dari aliansi kultivasi. Rana pertama disebut Nirvana Carrier, yang kedua Nirvana Cleanser, dan yang ketiga Nirvana Shatterer. Wang Lin kemudian kembali bertanya, lalu setelah ketiga rana itu, apakah itu sudah mencapai puncaknya? Mendengarkan apa yang dikatakan Wang Lin, si Tunan kemudian menjawabnya, tidak semudah itu. 3 rana Nirvana menghancurkan hanya dianggap sebagai langkah kedua dalam perjalanan kultivasi, tapi seseorang yang sudah mencapai tahap Nirwana menghancurkan sudah dianggap sebagai kekuatan besar dalam aliansi kultivasi. Jarang ada orang yang berani menyinggung mereka. Wang Lin berenung sejenak lalu memandang si Tunan dan bertanya, jadi apakah kamu sudah mencapai Nirvana Carrier? Si Tunan hanya tersenyum kemudian kembali menjelaskan, tidak semudah itu untuk mencapai Nirvana Carrier. Ada 2 tahapan lagi yang harus dilewati setelah tahap Ascendan. Keduanya disebut pembersihan Yin Yang. Tahap pembersihan Yin Yang ini bukan cuma soal tubuh, tapi soal perubahan mendalam pada domainmu sendiri. Ini bukan hal yang bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi hanya setelah seseorang melewati tahap Yin dan Yang secara penuh, barulah dia bisa melangkah ke Nirvana Carrier. Sebelum aku masuk di dalam manik menentang surga, aku sudah menyentuh batasan tahap pembersihan Yin. Aku tinggal melewati tahap Yang. Setelah itu aku hanya perlu tempat untuk berkultivasi tertutup.
dan aku akan menjadi seorang Nirvana Scryer. Wang Lin kemudian bertanya apa tingkat kultivasi Zukezi, apakah dia sudah mencapai tahap pembersihan Yin Yang sebelum menjadi Nirvana Scryer. Mendengarkan apa yang dikatakan Wang Lin, Sutunan menjawabnya Zukezi hanya tahap akhir Ascendan. Dia bahkan belum layak masuk tahap pembersihan Yin Yang, apalagi menjadi Nirvana Scryer. Tapi dia termasuk pembudidaya Ascendan spesial karena punya kekuatan dari segel Suzaku milik aliansi kultivasi. Segel ini sangat kuat, tapi ada harga nyawa setiap kali digunakan tanpa pemahaman pembersihan Yin Yang. Teknik ini diturunkan sejak Suzaku generasi pertama. Kekuatan segel ini akan meningkat drastis jika kamu juga menguasai kristal planet kultivasi. Setelah itu Wang Lin kembali bertanya tentang harta surgawi yang punya tingkatan. Sutunan lalu menjawabnya dan mengatakan ada 3 tingkatan, rendah, menengah, dan tinggi. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi, hanya bisa digunakan oleh kultivator Nirvana Scryer. Manik penentang surga adalah salah satunya. Wang Lin lalu mengeluarkan pedang surgawi miliknya dan meminta Situnan untuk memeriksanya. Melihat pedang itu, Situnan mengisinya dengan energi spiritual lalu mengayunkannya. Situnan kemudian bertanya, dari mana kamu mendapatkannya? Mendengarkan hal itu, Wang Lin kemudian menjawabnya, alam surgawi. Situnan lalu berkata, pedang ini adalah harta surgawi kualitas menengah. Tapi roh pedangnya belum sepenuhnya menyatu, jadi kekuatannya masih terbatas. Aku juga merasa ini bukan satu-satunya, seharusnya ada 4 pedang. Jika disatukan, kekuatannya bisa setara harta surgawi kualitas tinggi. Situnan sempat berpikir ingin memiliki pedang surgawi tersebut, namun karena milik Wang Lin ia kembalikan. Kemudian Situnan mengatakan bahwa dia dulu punya 2 harta surgawi tapi hanya kualitas rendah. Mendengarkan perkataan itu, Wang Lin berkata, Zukezi punya banyak harta. Situnan menjawabnya, itu semua warisan generasi pertama, aku terlalu malu untuk mencurinya. Setelah itu Wang Lin lalu mengeluarkan kereta pembunuh dewa. Jiwa ganas muncul dari kereta itu membuat Situnan terkejut. Situnan menatap kereta perang dan berkata, ini harta surgawi, meski hanya kualitas rendah, kekuatannya hampir menyentuh kualitas menengah. Kalau roh binatangnya lebih kuat, bisa saja naik kelas. Mendengarkan hal itu, Wang Lin terkejut, padahal ini kereta yang paling lemah dari 3 yang ia punya. Situnan pun kagum dengan Wang Lin lalu berkata, saat aku sekuat kamu, aku bahkan tidak punya satupun harta surgawi. Wang Lin lalu mengeluarkan batu giok, menanamkan informasi ke dalamnya, lalu melemparkan ke arah Situnan. Situnan yang melihat isi batu giok itu, wajahnya langsung berubah. Kemudian mengatakan ini teknik tentang cara mengendalikan harta surgawi. Mendengarkan itu, Wang Lin lalu menegaskan, benar, teknik itu memungkinkanmu mengendalikan kereta pembunuh dewa. Bahkan aku yakin teknik ini ditinggalkan langsung oleh penciptanya. Situnan tersenyum nakal dan bertanya, apa kau mau memberikannya kepadaku? Wang Lin kemudian menjawabnya, kenapa tidak? Aku memang berniat memberikannya kepadamu. Wang Lin sengaja memberikannya, dia tahu Situnan akan membalas dendam dan tanpa harta itu ia akan kesulitan. Wang Lin memberikan kereta itu adalah bentuk dukungannya. Ketika perangkap binatang hilang, roh binatang meraung dan mencoba kabur, Situnan tertawa dan langsung mengejarnya. Sementara itu, keempat pasukan klan Immortal mulai mengepung benua Suzaku dari 4 arah, utara, timur, barat, dan selatan. Kemudian awan hitam besar bergerak menuju gunung Suzaku. Pusat kekuatan negara pasukan lain pun serentak bergerak, mulai serangan besar-besaran ke negara Suzaku. 2 pohon reinkarnasi raksasa di benua Suzaku mulai bersinar. Dari dalamnya muncul 2 roh leluhur keduanya langsung melesat menuju pusat negara Suzaku. Di sisi lain, pertahanan negara Suzaku di garis depan mulai runtuh. Suara mantra dan pertempuran mengguncang seluruh benua. Di puncak gunung Suzaku, Zukezi hanya kultivator Ascendan yang tersisa. Zukezi mengirim pesan ke seluruh planet lalu berkata, aku adalah Suzaku saat ini, semua kultivator tak perlu bertahan lagi, biarkan klan Immortal datang. Mendengarkan pesan itu, Qian Feng Liu Mei muncul di belakang Zukezi. Adapun para kultivator negara Suzaku mundur dengan putus asa. 4 pasukan klan Immortal menyerbu pusat Suzaku seperti badai. Dari langit tampak awan hitam raksasa dari 4 arah mendekati pusat benua. Zukezi menatap langit dan berkata pelan, semuanya akan ditentukan sekarang. Pada akhirnya, klan Immortal pun tiba di pusat Suzaku, termasuk para leluhur.
Setelah kedatangan mereka, Zukezhi kemudian mengatakan, semua sudah datang, leluhur pertama dari klan Immortal, satu-satunya dukun dengan 11 daun. Kau juga, keluarlah. Langit bersinar dari sana, muncul sosok lalu berkata, Zukezhi. Yunkezhi lalu menegaskan batas waktu 3 bulan telah tiba, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Kakak senior, kami tidak berniat menghancurkan planet Suzaku. Kami hanya ingin hidup berdampingan. Jika kau bersedia menyerahkan kristal planet kultivasi, perang ini bisa berakhir. Kami akan membagi planet ini menjadi 2 dan tidak saling ganggu lagi. Zukezhi tertawa lantas mengatakan, kalau bukan karena kalian takut aku menghancurkan kristal planet kultivasi, kalian pasti sudah menyerang sejak tadi tanpa basa-basi. Mendengarkan perkataan sombong Zukezhi, leluhur kelima menyentuh dahinya dan sebuah tato muncul. Dia menunjuk tato itu dan meludahkan darah lalu berkata, segel. Tato itu segera berubah warna merah darah dan menyerang Zukezhi. Tatapan Zukezhi menjadi dingin, tetapi cahaya keemasan yang membentuk jarum jiwa muncul yang menyerang tato leluhur kelima. Hingga serangan leluhur kelima hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, ekspresi leluhur kelima berubah saat melihat serangan Zukezhi. Namun leluhur pertama tiba di depannya. Dia mengulurkan tangan dan mencoba menahan serangan jarum jiwa, akan tetapi jarum jiwa menghilang. Sedangkan Zukezhi, dia muncul di atas langit, mengeluarkan segel Suzaku lalu berkata, Poning api, serang. Ketika sejumlah besar api muncul di sekitar, nyala api menutupi segalanya dalam radius 1000 kaki darinya. Selain Yunkezhi dan leluhur pertama, semua orang dengan cepat mundur untuk menghindari dampak api. Leluhur pertama menerjang ke langit, tubuhnya mulai melepaskan cahaya hitam, lalu dia menyentuh dahinya. Tiba-tiba muncul salah satu daun menerjang ke poning api Zukezhi. Poning api Zukezhi menghancurkan daun leluhur pertama dan langsung menyerang leluhur kelima. Poning api menciptakan ledakan hebat dan leluhur kelima mati terbakar. Sedangkan Zukezhi, ia tampak pucat. Segel Suzaku yang ia gunakan memang kuat, tapi menguras kekuatan hidupnya. Dengan usianya sekarang, dia hanya bisa memakainya 2 kali dan 1 kali lagi berarti kematian. Serangan segel itu sengaja memilih leluhur kelima karena dia yang paling lemah. Jika memilih leluhur pertama atau Yunkezhi, hasilnya hanya akan melukai bukan membunuh. Namun tidak ada yang tampak sedih atas kematian leluhur kelima. Bahkan Yunkezhi tetap tenang dan berkata, kakak senior, kamu masih punya 1 serangan lagi, tapi itu akan menyebabkanmu mati. Aku beri kau waktu 3 bulan karena kupikir kau akan berpikir matang. Jadi sekarang pilihannya jelas, apakah kau akan mengorbankan seluruh planet Suzaku demi menghapus klanku, atau kau menerima usulku untuk membagi planet ini menjadi 2. Zukezhi tertawa kemudian berkata, menurutmu apa pilihanku? Bagaimana kalau kita buat permainan? Kalau kau menang, aku akan menyerahkan planet ini. Tapi kalau kau kalah, seluruh klan Immortal akan musnah bersama para kultivator planet ini. Yunkezhi tetap tenang dan menjawabnya, oh, katakan padaku apa permainannya. Zukezhi tertawa dingin lalu berkata, kristal planet kultivasi ada di makam Suzaku. Siapapun di tahap transformasi jiwa bisa masuk ke sana. Jika kalian gagal menemukannya tepat waktu, aku akan menghancurkannya. Mendengarkan perkataan itu, Yunkezhi pun berkata, kristal itu menyimpan potongan jiwa setiap kultivator di planet ini. Jika kau menghancurkannya, murid dan pengikutmu juga akan mati bersamamu, termasuk Qian Feng dan Liu Mei. Zukezhi menatap mereka berdua dan berkata, hidup dan mati ditentukan oleh takdir kalian, Qian Feng, Liu Mei. Aku akan beri kalian berdua kesempatan untuk mengambil kembali potongan jiwa dari kristal. Jika berhasil kalian bisa hidup, jika gagal kalian mati, jangan salahkan aku. Setelah itu Zukezhi melambaikan tangan. Dia menyemburkan darah dan membentuk cahaya merah yang membentuk menjadi kristal, yang pada akhirnya makam Suzaku pun terbuka. Semua kultivator dari segala penjuru bergegas menuju ke makam Suzaku untuk mengambil potongan jiwanya. Zukezhi menatap Yunkezhi dan berkata, aku sudah membuka makam Suzaku. Permainan dimulai sekarang. Kau tahu aturannya. Setiap kultivator tahap asendan tidak bisa masuk ke dalam makam Suzaku.